Ziarah dan diskusi makam para raja dan Sultan Palembang. Chapter 4, Candi Welan Susuhan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mu'minin Sayyidil Iman, Jalan Cindewelan, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Jumat 28 Januari 2022. Hadir dalam acara ini Sultan Palembang Darussalam SMB 4 RM Fawaz Diraja SHMKN, Sejarawan Kemas Ari Panji, Ustadz Mustafa, perwakilan dari Dinas Pariwisata Kota Palembang, perwakilan dari Dinas Budaya Palembang, Komda Bang Japar, dan lainnya. Budayawan Palembang dalam diskusi ini Febri Al-Lintani sebagai moderator acara diskusi ini. Kemarin sempat menghebohkan kita dengan dengan konsep Sriwijaya di Pulau Kemarau, ya. Beliau yang membuat konsep itu. Dengan itu kita menjadi akrab. Dan ke depan sesuai dengan niat beliau untuk membangun Sumatera Selatan. Lalu ada Cek Wan dari komunitas aksi, juga dari KMKPD, dan yang lain mungkin tidak saya sebutkan satu persatu ya. Yang pasti yang saya hormati semuanya, dan mungkin yang lain masih juga. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa li abaina wa hadina wa li ajdatina wa jaddatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususan ila ruh Sunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Imam, wa ila ruh Raden Muhammad Sabai Prabu Diraja. Syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pamit izin kepada yang senior, Kiai Malan, Kiai Bek, rekan sejawat, Iksan, dan lain Sultan terutama. Jadi Bapak Ibu, saya izin, saya cuma ingin memaparkan beberapa hasil riset kecil, tapi belum mutlak benar gitu ya, karena memang masih riset namanya ya. Saya mulai saja. Silsilah. Jadi Sultan atau nanti dipanggil Suhunan, namun orang Palembang galak nyebutnya Sunan, karena lidah orang Palembang ini memang galak nyingkat gitu kan. Jadi ya, Sultan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Sayyidul Iman, atau nanti setelah dia wafat dikenal dengan Sunan Candiwalang. Ya. Jadi tidak Susuhunan. Nah, sudah ada yang protes tadi barusan saya dengar. Wong Palembang di naskah-naskah itu tidak diketemukan kata-kata Susuhunan, tapi Suhunan. Ya, ini ada Kiai Malan di sini kebenaran. Nanti bisa membackup atau memberikan tanggapan. Suhunan. Namun lidah wong kita nyebutnya Sunan. Nah, dia setara dengan para wali sebenarnya kalau sudah Sunan itu. Karena memang zuriatnya keturunan dari para wali sebenarnya. Ada garis nasab ke Sunan Giri. Jadi harus kita lihat runut dari silsilah seperti itu. Saya bacakan. Jadi nama lengkapnya waktu kecil diberi nama Kimas Endi atau Hindi. Ada yang nulisnya Hindi, Kiai, ada yang Endi. Nah, ini menjadi perdebatan sampai sekarang tidak selesai-selesai. Mana yang nak dipakai? Ya, Kimas Endi. Ketika remaja menjelang dewasa, dia mendapat gelar pangeran. Nama pangerannya itu Pangeran Aryokusumo Abdurrahim. Sementara kakaknya Abdurrahman. Jadi sebenarnya nama Abdurrahman itu nama kakaknya. Sementara dia Abdurrahim. Jadi bin Pangeran Sidoing Pasarean yang kita kenal.
Atau dalam beberapa catatan saya melihat nanti Paselan ini disebut juga dengan Pangeran Ratu Mangkurat, terutama di barusan semalam saya cek ulang Gunung Raja, Tameng Ratu di ujung Pulau Komodo di sebelah timur, bukan yang di Pagoda ya, jangan salah. Kalau kita kan kalau Pulau Komodo langsung ke Pagoda kan, itu sebelah barat. Itu Pak Dodi di sebelah sananya ujung timur itu namanya Benteng Tameng Ratu. Kemudian dia langsung dipasang cerucuk. Cerucuk itu kayu-kayu balok besar, batang-batang besar itu yang dilurus-lurus ditanam, diikat dengan seling dan sebagainya lah, itu ya pakai tali apa. Kemudian ada lagi benteng namanya Benteng Manguntama. Benteng Manguntama itu di tengah-tengah itu didirikan untuk sebagai komandonya, komando dari arus lalu lintas ada di tengah-tengah antara Pulau Komodo dengan Pelaju. Kemudian di seberang sana di daerah Pelaju ada namanya Benteng Tambak Bayo di masnya di anak Sungai Kumring itu. Kemudian agak ke Bagus Kuningnya ada Benteng Martopuro, daerah Bagus Kuningnya sekarang yang banyak monyet-monyet itu. Nah artinya ada beberapa nama benteng yang memang waktu itu dibuat oleh Kesultanan pada masa perang itu, pada masa awal Kesultanan Palembang itu sebagai pertahanan. Artinya kalau kita cuma kenal benteng Kota Besar sekarang itu jauh sebelumnya kita sudah punya banyak nama benteng. Iya. Nah, pertanyaan inilah yang menyebabkan saya tadi datang awal dan kepingin melihat makam yang bagi sebagian orang, termasuk orang Malaysia, tempat pemakaman hang tua. Kalau berangkat dari situ, berarti sejak era hang tua dimakamkan, tempat ini sudah istimewa. Tempat pemakaman istimewa. Pasti bukan tidak istimewa ya. Ya. Sepanjang yang ini masa sebelum Kesultanan, saya lebih memperhatikan ini karena era Kesultanan itu dibentuk pada masa dari sisi birokrasi pada masa Karangpidara. Manuskrip yang dibaca file itu menyebutkan bahwa pada masa Karangpidara itulah mulai ada Pangeran Perwatin di Langgar Suhunan Abdurrahman rencana. Jadi di pojok dinding pas di belakang mall gitu Bu, akan bangun di situ. Siapa tahu mungkin dengan adanya kita buka cerita ini lagi, insya Allah ada di antara yang ingin menjadi sponsor atau donatur, karena mengingat lahan makam ini bukan makam biasa pendiri Kesultanan Palembang Darussalam, dan satu-satunya yang diagungkan di Palembang ini kan. Jadi menyambung cerita lama, mudah-mudahan ke depan apa yang jadi rencana Sultan Mahmud Badarudin III Prabu Diraja, yang banyak rencana-rencananya mungkin sudah jalan, sebagian yang belum. Ini salah satunya, akan dibangun sebuah langgar. Yang menurut saya bangunannya paling megah ini dibanding makam-makam lain, paling bagus. Dan barangkali zuriat juga paling banyak selain Kawatugurep. Untuk zuriat Palembang ini yang diperhatikan. Tetapi gagah miris ketika datang ke sini, mau toilet tidak ada, WC tidak ada. Aha, jadi pacak kalau lanang batang-batang itu menggali. Awas ketenggorang. Saya mau memberi saran saja, saran teknis ini untuk makam-makam. Sebaiknya segera diidentifikasi, didata untuk pembuatan sertifikat, Pak. Karena di yang lain itu yang non muslim itu mereka sudah pakai sertifikasi semua. Ya, menteng, ya maaf saya sebut menteng itu sudah.
Ini rangkaian kegiatan untuk menziarahi makam-makam di Palembang, mulai dari Kerajaan Palembang sampai Kesultanan Palembang, di mana di sini adalah makam Sunan Abdurrahman adalah pendiri daripada Kesultanan Palembang Darussalam yang sebelumnya adalah Kerajaan Palembang. Jadi dari sini kita bisa berdiskusi dan juga mengetahui bagaimana keemasan kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam dan kenapa timbul Kesultanan Palembang Darussalam tidak meneruskan Kerajaan Palembang Darussalam, Kerajaan Palembang. Tadi sempat dari Dinas Pariwisata mengatakan tentang pembuatan sertifikat itu, harapannya kepada pemerintah kota. Ya insya Allah kalau untuk membuat sertifikat apa, kita juga siap sama-sama saling support lah, kita siap bantu. Karena dengan itu menjaga supaya jangan ada makam-makam yang beralih fungsi menjadi tempat-tempat yang bernilai ekonomis tanpa mengindahkan nilai-nilai kesakralan atau nilai-nilai daripada pendahulunya. Himbauannya yang mulia buat bagi penemu zuriat kuburan atau makam seperti yang kemarin apa tuh? Himbauannya supaya satu, kita selalu menjaga warisan leluhur kita seperti makam-makam ini, karena tanpa ada mereka kita pun tidak ada. Yang kedua, pada masyarakat Palembang, pikirkanlah nilai magis religius kita pada masa dahulu, jangan hanya nilai ekonomi, karena kadang-kadang ungkonan-ungkonan keluarga yang mungkin sudahlah tidak jelas lagi nih buyut keberapa, kadang-kadang dilepas atau dijual ke uang karena ada nilai ekonomi. Sebenarnya nilai itu pada saat itu besar, tapi nilai spiritual kita, nilai keluarga kita yang besar itu hilang. Nah, jadi kalau bisa kepada masyarakat Palembang, tolong apabila dia mengetahui ada makam atau ungkonan, harap janganlah dijual, janganlah dialih manfaatkan. Jadi kalau bisa tetap sebagai itu, karena itu adalah status kita wong Palembang, bahwa kita selalu merawat dan menjaga nilai-nilai leluhur kita. Yang mulia ada. Ini bagian dari rangkaian program kita, ziarah dan diskusi ke makam para raja dan sultan Palembang. Dikerjakan oleh Kesultanan Palembang Darussalam kerjasama dengan Puja Kesuma. Ya, ini bagian yang keempat. Dan nanti terima di Tokoro. Makam ini makam sangat penting karena di tempat ini bersemayam pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Itu sangat penting. Tadi dari Dinas Pariwisata akan memfasilitasi atau melalui bidang dari kebudayaan atau pariwisata untuk sertifikat, itu bagaimana tanggapannya? Nah, rata-rata makam di Palembang, Raja Palembang tidak ada sertifikat, dan itu betul. Jadi mengingat tanah makam ini seringkali diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka langkah pertama saya kira dari pengidentifikasian memang soal sertifikasi tanah. Kecuali makam Aryo Damar yang sudah sertifikat, tetapi sekarang harus ditelusuri di mana sertifikat itu. Katanya sudah diserahkan sama Pemkot. Harapannya kepada Pemkot bagaimana? Harapan kepada Pemkot tentu ya harus mendukung program ini, karena makam Raja-Raja Palembang ini adalah cikal bakal pendiri kota Palembang. Gitu. Oke. Dari sejarawan bagaimana tanggapannya? Ya baik, pertama tadi ditanya, kita diskusi tentang Sultan Abdurrahman sebagai pendiri dari Kesultanan Palembang Darussalam. Kita sangat miris, misalnya banyak bagian-bagian dari tanah atau kompleks pemakaman ini yang hilang misalnya, atau tidak terawat dan lain sebagainya. Bahkan disinyalir juga tidak diurus, dalam tanda kutip tidak masuk dalam anggaran misalnya bagi pemerintah kota misalnya. Jadi ke depan ya, kita minta semua stakeholder, semua orang yang punya kepentingan tentang Sultan Abdurrahman ini, terutama pemerintah kota Palembang dan Kesultanan sendiri, ini perlu duduk satu meja atau bersinergi lah bahasanya seperti itu. Karena apa? Karena Sultan Abdurrahman ini ada tokoh penting bagi kota Palembang. Kita lihat aja di belakangnya udah 356 tahun kalau berdasarkan hari ulang tahunnya. Nah, bayangkan sementara kota Palembang ini kalau dimundurkan lagi lebih tua lagi. Makanya Palembang dikata kota tua. Tentu sebagai kota tua banyak aset-aset cagar budaya yang perlu kita lindungi dan kita jaga. Harapannya kepada Pemkot Pak sebagai sejarawan. Ya harapannya gitu tadi, pemerintah mau mendengar masukan-masukan kita sebagai komunitas
komunitas, sebagai aktivis budaya, sejarah, maupun sebagai organisasi profesi. Kita berbicara ini tidak ada unsur sentimen, benci, tapi kita semuanya adalah unsur membangun. Kita memberikan kapasitasnya sebagai peneliti, sebagai pemerhati, sebagai komunitas untuk memberikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari diskusi ini, Pak? Ya, tujuan diskusi ini kan tadi dibilang oleh Kak Febri bahwa ini akan rundown ya, ada beberapa tempat, beberapa titik yang kita anggap penting. Nah, tujuan kita ini adalah tentang penyadaran, edukasi, identifikasi juga ya. Jadi kita lengkap lah sebenarnya. Ada rekomendasi terakhirnya. Kalau itu dinas kebudayaan, tapi mungkin ya bisa dimasukkan nanti oleh dinas kebudayaan, bukan dari kami. Makam ini kan itu kan depan Aldiron ini. Ya, sikap dari pariwisata sendiri gimana untuk memelihara makam ini? Makam. Kalau kami, saya rasa tidak bisa berbuat banyak, Pak, karena itu ranahnya dinas kebudayaan. Tapi saran saya pribadi sebaiknya segera membuat sertifikasi, Pak. Segera disertifikatkan agar tidak berkurang lagi, baik 1 meter persegi pun. Kalau masih belum ada sertifikat, ya kita bisa juga untuk mempertahankannya. Apakah nanti akan dibantu dalam pembuatan sertifikat ini jika ada dari seluruh makam-makam ini dari pemerintah Kota Palembang, Pak? Nah, kalau itu saya belum tahu karena bukan kewenangan saya. Ya, bukan dari pariwisata akan mengusulkan tidak kepada Pak Wali Kota biar bisa membantu untuk birokrasi jangan sampai dipersulit. Dari dinas kebudayaan. Dari dinas kebudayaan. Mungkin bisa dari Pak Jali, itu dibicarakan dengan Pak Jali. Kalau kami sifatnya membantu memviralkan, biar mengedukasi masyarakat, biar tahu di sini ada makamnya Sultan pertama. Itu saja kalau kami. Baik, harapannya Pak, mungkin harapannya untuk ini? Harapan terdekat saat ini segera sertifikat, karena itu penting. Pemerintah bisa membantu itu kalau ada sertifikat. Itu saja. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Juga menjadi bagian dari upaya yang sangat jelas penyebaran agama Islam. Saya menelusuri ini dalam rangka Islam. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Rudi S, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan. Oleh